update besarnya adalah di bagian pembuatan daftar kelas yang lebih fleksibel dan dinamis, kemudian mata pelajaran yang dinamis, kemudian optimasi biar digunakan di semua versi, settingan peserta didik dan tenaga pendidiknya agak lebih rapi, kemudian cara bulk update ataupun bulk input ya. Kalau bulk input itu teman-teman bisa masukin ke sini tanpa di-hide lagi. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Baskara Tutorial. Di video kali ini saya akan update untuk aplikasi absensi menggunakan barcode karena emang banyak banget yang nanyain. Kemudian yang kedua, banyak pertanyaan terkait cara pakai. Yang saya suka di sini banyak feedback buat saya, baik itu di Instagram ataupun di komentar langsung. Di rekapan nilai itu kebanyakan nggak muncul di bagian sini. Ketika kita muncul tampilan itu akan susah. Nah, untuk di versi ini saya akan buat untuk versi yang global. Karena di sini banyak juga yang nanya, ini hanya kebutuhan untuk SMP kah? Enggak. Sekarang saya akan buat lebih freedom ataupun lebih bebas lagi untuk para user yang pakai aplikasi ini. Misalkan di sini, ini di update versi 2. Versi 2 itu cuman saya kunci hanya untuk kelas 7, 8, 9 dan hanya terbatas kelas A sampai kelas F. Sedangkan untuk saat ini saya akan gunakan versi yang benar-benar full customisasi. Jadi misalkan teman-teman di sini ada yang guru SD ataupun guru SMP dan SMA, bahkan ada aliyah dan MTS juga untuk bagian Kemenag, itu bisa digunakan. Cara pakainya untuk aplikasi ini sebenarnya cukup mudah ya teman-teman. Kita pertama sebelum memasukkan daftar nama siswa, kemudian nama guru, kita setting dulu kelasnya sebelah sini untuk pengaturan kelas. Kemudian kita masukkan misalkan dia kelas apa. Kita misalkan dia untuk rentang kelas SD kan 1 sampai 6. MTS itu atau SMP itu 7, 8, 9, sedangkan untuk SMA atau aliyah itu yang digunakannya kelas 10, kelas 11 dan kelas 12. Kita bisa pilih misalkan kelas 10, kemudian nama kelasnya misalkan 10 IPA, kayak gitu. Kemudian kita simpan dan akan nanti muncul kayak gini. Kemudian kalau misalkan untuk mata pelajaran, setting lagi. Kemudian kita pilih jenjang kelasnya, kelas berapa, kelas 10 tadi ya. Terus mata pelajarannya misalkan bahasa Inggris. Kemudian di sini di kodenya, kode mapelnya misalkan bahasa Inggris 10 dong, kelas 10 kan kayak gitu. Kemudian di save dan akan masuk ke bagian ini. Kita coba dua ya, kita coba dua mapel dulu. Bahasa Inggris, yang kedua saya ngajar misalkan mata pelajarannya itu bahasa bahasa Indonesia. Di sini kodenya bahasa Indo 10. Akan muncul bahasa Indonesia kelas 10 pelajarannya. Kemudian tenaga pendidik kita tambahkan nama saya Febri, kemudian laki-laki 1, 2, 3, 4 NIP-nya sebagai sampel aja. Kemudian wali kelas 10, terus bahasa Inggris mata pelajaran pertama dan mata pelajaran kedua itu bahasa Indonesia. Kemudian kita save, kemudian kita tutup dan kita scan dan akan muncul seperti ini. Peserta didiknya kan masih kosong, kita bisa tambahkan nama peserta didiknya, misalkan namanya adalah Ajil, kemudian missionnya itu 9999 aja, kemudian itu laki-laki, dia kelas 10 IPA, kayak gitu ya. Kemudian statusnya aktif, kita save, data berhasil disimpan, dan kita scan akan muncul masuk ke sini. Dia kelas 10 IPA. Terus kemudian dengan kodenya S002 bahwa dia itu siswa. Cara menggunakannya sebenarnya simpel aja teman-teman. Bisa pilih langsung masuk scan di sini, kemudian langsung masukkan scannernya. Jadi teman-teman yang sudah download versi 2-nya pasti udah langsung pakai sebenarnya kan. Yang bermasalah kebanyakan di bagian rekap kehadiran. Tentunya terlambat ya karena emang jam masuknya itu kan saya settingnya 7.30 ya. Kemudian misalkan udah masuk scan masuk, saya coba scan siswa dan salah huruf besar dong. Tadi tuh S apa sih tadi? S002. Scanner masuk S002. Oke, masuk ya teman-teman. Kemudian kita cek di bagian rekapan. Di rekapan di sini kan sesuai bulan ya. Januari kosong karena cuma ada satu guru, kemudian kita nggak ngisi. Kita masuknya ke bulan Juli kan. Sekarang bulan Juli kan? Iya.
Bulan Juli kita cek, scan dan akan masuk nih tanggal 4. Kemudian di peserta didik juga sama, karena di sini masih kosong, kita bisa lihat di bagian Juni pasti nggak ada, cuma nama siswa kemudian dia nggak masuk. Kalau misalnya kita pilih Juli dan akan masuk langsung kayak gitu teman-teman. Jadi untuk update sekarang itu lebih bebas untuk teman-teman mengatur mata pelajaran dan daftar kelasnya. Nah, di sini ada pertanyaan satu dari Bang Supriyadi Usman, namanya katanya, Bang buat untuk madrasah ya, saya sudah buat versi untuk madrasahnya. Jadi bisa teman-teman gunakan, karena ini bentuknya bebas ya kelasnya, jadi teman-teman bisa masukin kelasnya kelas apa. Kalau misalkan dia madrasah juga gak ada masalah sebenarnya, karena ini cuman daftar nama kelas, saya bebaskan semua cara penggunaannya. Kemudian ada lagi barcode-nya diganti dengan QR code, bisa nggak supaya bisa di-scan lewat HP? Ini dari Jamaluddin Pratama, katanya bisa nggak bisa barcode diganti QR code. Untuk sementara ini saya belum menemukan cara menggunakan generate barcode, generate QR code, karena kalau barcode itu bisa karena ada fontnya, sedangkan kalau QR code itu sistemnya generate. Kalau generate artinya harus online, jadi saya belum bisa menemukan ataupun emang saya belum nemu aja cara makronya untuk membuat sebuah generate QR code-nya. Kemudian kalau bisa scan pakai Android, saya mau beli. Sebenarnya ada caranya, cuman kemarin tuh saya sebelum beli scanner, itu saya pernah scan pakai HP, cuma agak lelet. Kemudian saya sudah terlanjur beli, ternyata presensi khusus untuk jenjang SMP ya. Tenang aja yang udah order ataupun yang udah beli, saya kirim ke email teman-teman yang sudah masuk. Karena nanti saya akan kirim via email yang barunya. Kalau yang versi baru kan bisa bebas ya teman-teman. Untuk order aplikasinya gimana kah? Langsung cek deskripsi, kemudian bisa teman-teman cek aja deskripsi. Di situ ada link ID, kemudian teman-teman pilih. Kemudian adakah keterangan jam masuk dan jam pulangnya? Untuk keterangan jam masuk dan jam pulang saya sudah diatur di bagian pengaturan di sini, bagian di pengaturan waktu. Sekedar mengetahui teman-teman, tulisnya seperti ini ya, 07.30.00 belakang, jangan tulis 07.30 tapi titik 2 30.200. Kenapa? Saya formatnya itu adalah HMS, jadi HHMMSS, jadi kayak gitu. Jadi kalau misalkan tulis 2 itu otomatis akan error kayak kemarin. Terus Pak, saya sudah beli aplikasi presensinya, itu bisa diedit nama mata pelajaran nggak? Saya lihat tadi pas input data guru, mapelnya sudah ada pilihannya. Jika nama mapel yang nggak ada dalam pilihan, bisa ditambahkan sendiri nggak? Iya, komentar Bapak ini saya udah masukkan ke bagian aplikasi ini, jadi untuk lebih bebas lagi kayak gitu. Kemudian bisa pakai QR code, belum bisa. Sebenarnya kalau udah ada QR code-nya sih tinggal langsung pakai, tinggal dimasukin aja ke database yang bagian sini. Kalau kemarin saya hide atau saya sembunyikan, untuk sekarang saya akan buka biar teman-teman ada kendala kan. Bang, gimana kalau misalkan kopinya sekaligus? Ya, bisa copy sekaligus, tapi mungkin formatnya harus seperti ini ya teman-teman. Karena kemarin saya menghindari error, untuk menghindari error fungsi, jadi saya kemarin itu kunci. Tapi untuk sekarang, karena bentuknya adalah sistem modular, artinya secara terstruktur dan terorganisir, secara modular full dalam makro VBA, jadi mau teman-teman acak-acak pun ini gak ada masalah, tidak akan terganggu dengan rumus yang lain. Kenapa tidak bisa diedit ya? Yang tidak bisa diedit, ya yang kemarin banyak yang nggak bisa diedit, sekarang saya akan plur semua diedit bisa. Excel kehadirannya bisa di print out enggak? Sebenarnya untuk print out bisa, sebenarnya tinggal teman-teman aja setting sendiri. Untuk settingannya tinggal print outnya dikunci sebagian sini kayak gitu. Misalkan teman-teman mau ngeprint ya cukup dikunci sebelah sini, kemudian bisa di print. Oke, kayaknya untuk review aplikasinya seperti itu. Sebenarnya update besarnya adalah di bagian pembuatan daftar kelas yang lebih fleksibel dan dinamis, kemudian mata pelajaran yang dinamis, kemudian optimasi biar digunakan di semua versi, kemudian settingan peserta didik dan tenaga pendidiknya agak lebih rapi, kemudian cara namanya adalah bulk update ataupun bulk input ya. Kalau bulk input itu teman-teman bisa masukin ke sini tanpa di hide lagi. Jadi gimana teman-teman, kalau sudah tertarik silahkan di download dan tunggu saja email dari saya bagi yang sudah order. Dan ini adalah daftar nama yang sudah support Baskara Tutorial. Oke, terima kasih dari saya. Sampai jumpa di video selanjutnya.